Lalu malam ini temanya pembaharuan NU. Di NU itu yang lahir 26, pembaharuan pertama menurut saya dilakukan oleh Allahyarham Kiai Mahfud Siddiq. NU rapi itu zaman Kiai Mahfud Siddiq 37 sampai 40. Yang fenomenal, Kiai Mahfud mempunyai gerakan Mabadi' Khairu Ummah, prinsip-prinsip umat terbaik. Kemudian lama sekali muncul Gus Dur. Gus Dur itu dulu punya kumpulan namanya Pecinta Nahdlatul Ulama. 74 itu ada Kombes NU ketika Pak Harto membonsai NU menjadi satu dengan P3, lalu mengeluarkan Kombes mengeluarkan itu tadi, kembali ke Khidah 26. Artinya yang dibonsai itu hanya politiknya saja, pendidikannya dan lain sebagainya masih tetap seperti Khidah 26. Pertama situ Bondo, Gus Dur bukan sengaja, bukan kebetulan. Gus Dur memang didorong oleh semua orang untuk menjadi ketua pada waktu itu, untuk membuka wawasan Nahdlatul Ulama. Ketika itu Gus Dur bilang cukup 1 periode untuk membuka wawasan NU ini, sehingga nanti akan kita lihat pada zamannya Gus Dur itu Khidah Nahdlatul Ulama itu jelas ditulis di situ bahwa Nahdlatul Ulama itu khidmahnya bukan untuk orang Islam, apalagi untuk NU saja, tapi untuk masyarakat, untuk kemanusiaan. Paman saya Allahyarham Kiai Misbah Mustafa, yang karangannya banyak termasuk tafsir dan segala macam, itu dulu pengkritik Gus Dur yang paling hebat. Soal bank, soal apa itu nulis gak karu-karuan. Pokoknya ngeritik beletnya Gus Dur. Ketika mendengar Gus Dur mau berhenti, Kiai Misbah datang ke rumah Keleteh itu. Saya dengar Gus Dur katanya mau mundur. Nggih. Jangan boleh mundur. Terus saja. Saya bilang, jenengan iki ngeritik apa sing dilakoni Gus Dur, jenengan kritik kok saniki ajeng mundur mboten lalu. Goblok kowe. Perbedaan pendapat itu fitri, kowe bodoh. Lho kene Abdurrahman gak terima ben jawab ini. Itu aturannya wong berbeda pendapat itu diskusi. Kok terus mangkel-mangkelan ora nyalon bareng ngono iku apa? Ini kata paman saya. Saiki iki genting. Itu enggak tahu gentingnya apa, saya enggak tahu. Iki sing dibutuhno saiki iki wong sing kaya Abdurrahman iki. Sing ngalim tur pinter, berani. Ngalim tur berani. Ternyata menghadapi Cipasung itu memang kondisinya luar biasa. Pak Harto itu udah kepengen menguasai NU dengan cara membonsai di P3, tidak hasil. Yang dirah Gus Dur. Kok Gus Dur nggak berani? Ya sudah, habis selesai NU di Cipasung. Gus Dur ketua NU tidak boleh naik panggung kok. Gila itu Soeharto. Ketua NU sing duwe gawe kok nggak boleh menang-menangan seperti itu. Tapi Gus Dur di belakangnya kiai-kiai
sak Indonesia sampai sing istighosah itu tidak karu-karuan, akhirnya menang. Coba enggak, Gus Dur sembuh. Wong itu menggunakan bermacam-macam cara untuk menjatuhkan Gus Dur. Dan kemudian ternyata Gus Dur berhasil menyelamatkan NU, meskipun sampai situ masih tetap untran-untran yang tidak berarti, karena NU ini memang didirikan oleh orang-orang yang mukhlis, ya, orang-orang yang ikhlas, yang tidak punya pamrih apa-apa. Jadi hati-hati kalau dengan NU, wani-wani sekualat, tenang kualat. Umpamane wis wani NU, wani Gus Dur, wis kualate double-double. Sampai ada kiai yang nyateti kilo-kilo sing kualat-kualat iki. Sampai kalau mau daftarnya nanya Gus Yasin, ini Gus Yasin punya catatan. Jadi pembaruan NU terutama dari segi pembukaan wawasan orang NU yang selama ini hanya mengurusi dirinya sendiri menjadi mengurusi orang banyak. Dari memikirkan NU sebagai ghoyah, tujuan hidup, hanya sebagai wasilah untuk kepentingan Indonesia. Dulu ada kawan eratnya Gus Dur namanya Allahyarham Dr. Fahmi Saifuddin, putranya Pak Saifuddin Zuhri, kakaknya Menteri Agama mantan ini, Lukman Saifuddin. Dua orang ini mempunyai pikiran yang sama bahwa NU bukan hanya bisa untuk berkhidmah, memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia, tapi untuk dunia. Dan dua orang ini berpikir terus. Sayangnya ketika Gus Dur dilantik jadi presiden, Dr. Fahmi di rumah sakit tidak bisa apa-apa. Maka salah satu kunjungan pertama presiden pada waktu Gus Dur nilai Dr. Fahmi. Dr. Fahmi nangis, Gus, ternyata sampean sudah bisa jadi pemimpin bangsa, pemimpin negara, saya tidak bisa bantu apa-apa. Kata Gus Dur, ya masih Gus Dur itulah, tenang Mi, kamu tidak usah mikir itulah. Saya sekarang ini kalau berobat tidak bayar. Nyonya dari mesti aja presiden obat berapa bayar itu. Jadi kalau saya Gus Dur jarang-jarang ke keluarga ini bukan menurut saya bukan karena Gus Dur sibuk di NU, sibuk di mana-mana, tapi karena Gus Dur itu memang miliknya orang banyak. Jadi ya itu kehebatannya Bunyai Nuriyah dan putra-putranya itu. Beliau itu sadar betul bahwa Gus Dur itu punyanya orang banyak. Karena itu Gus Dur itu meskipun presiden, satu-satunya presiden di dunia yang tidak punya dompet. Ini presiden nggak punya dompet. Presiden nggak punya dompet. Saya saja dompetnya 2, rupiah dan dolar. Seperti halnya ketua NU tadi yang yakin bahwa Gus Dur itu wali dengan alasannya sendiri. Alasan pribadi dan sosiologi tadi. Karena kalau saya tidak pakai alasan. La ya'riful wali illal wali. Sampai kok tepuk-tepuk, ada wali kok tepukin begini. nanti badal nggak jadi sih. Betul. Ini guyonannya Ainun Najib ini sampai sekarang malaikat mungkar nangkir belum ketemu sama Gus Dur. Karena ditunggu itu masih terus banyak orang. Jadi mungkar nangkir itu kan nanya itu setelah pada pergi semua.
Ini sejak wafatnya sampai sekarang masih terus orang datang terus. Malaikat nggak datang sampai sekarang ini. Kalaupun datang itu Gustur sudah la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Itu ciri-cirinya. Sampai kalau pengen lihat wali ya gampang saja. La khaufun alaihim wa lahum yahzan. Dalilnya Quran asli. Udah nih di Jakarta kan dalil tunggu ditakokno dalilnya apa? Dalil Quran. Dalilnya Quran. Gustur itu la khaufun alaih wa la yahzan. Itu ciri-cirinya wali. Orang tidak bisa ditaklukkan oleh ketakutan dan tidak pernah susah. Kok sampean mikirno Gustur seperti itu, wah susahmu mbah kaya apa? Mikir keluarga, mikir iku, mikir dunia. Gustur tidak pernah susah.